Kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport. Ada sebuah restoran dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Xiao kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan terus belajar tentang sholat, berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kilas balik kejadian sekitar 5 bulan yang lalu. Ada seorang pendeta senior di Indonesia, notabene pendeta ini adalah pendeta besar, tetapi di dalam dia berstatement sangat-sangat melukai hati para mu'alaf. Pendeta ini menuduh semua para mu'alaf itu bodoh, tetapi apakah imbas dari perkataan pendeta ini? Justru semakin banyak mu'alaf dari kalangan Kristen yang kritis dan logis, yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua. Ya teman-teman, itulah statement pendeta Esra Soru yang menuduh semua para mu'alaf itu bodoh. Di sini memukul rata, semua mu'alaf itu bodoh. Tetapi realitanya justru umat Kristen yang mau mempergunakan logika waras, mereka pasti akan masuk Islam. Karena sangat jelas sekali, orang mu'alaf itu naik level. Karena apa? Sebelumnya menyembah manusia, dan setelah mu'alaf maka para mu'alaf tersebut mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kita akan tanggapi satu kata dari pendeta Esra Soru, yaitu kata-kata bodoh yang ditujukan kepada para mu'alaf ya. Kita akan tampilkan siapakah sebenarnya yang bodoh itu ketika kita tampilkan Yeremia 5 nomor 21. Dengarkanlah ini hai bangsa yang TOLOL dan yang tidak mempunyai pikiran, dan seterusnya. Nah justru terlihat sekali siapakah yang bodoh menurut ayat di dalam Yeremia 5 nomor 21 ini. Nah teman-teman, kabar baiknya alhamdulillah semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Dan kesempatan kali ini kembali kita akan tampilkan viralnya Dr. Richard Lee yang juga masuk Islam. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan kembali tampilkan sebuah fakta yang mana datang dari sebuah berita ya, ditulis dari suara.com, fakta tentang kemu'alafan dari Dr. Richard Lee. Di dalam judul dalam artikel tersebut tertulis, selain bangun masjid, alasan Dr. Richard Lee mu'alaf gara-gara merasa hampa. Nah itu teman-teman ya judulnya, dan kita akan sedikit tengok apakah isi dari berita dari suara.com tersebut. Dr. Richard Lee diam-diam mu'alaf. Keputusan itu sudah dilakukan 2 tahun lalu bersama Ustadz Dery Sulaiman. Hal ini sudah kita posting di video sebelum ini tentang statement dari Ustadz Dery Sulaiman yang memang mengatakan bahwa Ustadz Dery Sulaiman bersaksi bahwa Dr. Richard Lee adalah seorang muslim dan sudah mu'alaf ataupun masuk Islam bersyahadat 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport. Ada sebuah restoran dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Xiao kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan terus belajar tentang sholat, berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap, langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dari 2 tahun terakhir, kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Xiao sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Kohani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insyaallah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Oke. Dr. Richard Lee awalnya hanya ngobrol biasa dengan Ustadz Dery Sulaiman usai mengundang podcast. Baru setelahnya mengutarakan ingin untuk membangun masjid. Nah ini luar biasa teman-teman ya. Ketika itu ini kemungkinan Dr. Richard Lee ini belum masuk Islam, tetapi sudah mempunyai keinginan untuk membangun masjid. Akhirnya kita ngobrol sambil dia sumbang 200 juta rupiah untuk pembangunan masjid, kata Ustadz Dery Sulaiman kepada suara.com pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Namun selain obrolan soal masjid, mereka juga intens membicarakan soal ilmu agama, termasuk curhat Dr. Richard Lee yang merasa hampa terhadap imannya. Dia bilang, aku nggak ada iman dengan agamaku sebelumnya, susah aku pertahankan karena dia juga sempat undang beberapa pendeta cuma tidak merasa nyaman. Begitu penjelasan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ada fakta yang lain yang juga dituliskan oleh suara.com. Keputusan mu'alaf ditentang keluarga, Richard Lee tidak peduli, saya gak perlu izin orang tua. Berita ini diposting pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Perasaan yang habis blunder-blunder pada pindah agama dah kayak Deddy Corbuzier dulu. Dr. Richard Lee yang akhirnya mu'alaf sempat ditentang keluarga besarnya ketika ingin belajar agama Islam. Dokter kecantikan tersebut menduga keluarga tidak setuju karena stigma negatif ihwal agama Islam. Masalahnya di keluarga besarku itu tidak semudah itu. Banyak yang tidak suka. Bahkan saat aku belajar dengan Ustadz, HP ku bunyi di grup, jangan masuk Islam ya, dari keluarga besar, kata Richard Lee di podcast Atta Halilintar pada 2024. Richard Lee juga sempat berpandangan seperti itu. Namun lambat laun pandangannya terhadap agama Islam berubah hingga ia mau mempelajarinya meski keluarga menentang. Teman-teman, 2 poin yang bisa kita ambil ya. Ternyata selama ini Dr. Richard Lee merahasiakan kemu'alafannya karena ada faktor X dari pihak keluarganya. Dan poin yang kedua, ketika Dr. Richard Lee sudah mempunyai giroh untuk membangun masjid, maka disitulah kita bisa melihat bagaimanakah Dr. Richard Lee sangat serius di dalam agama Islam.